Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satukan hati dan pikiran, tingkatkan toleransi dan persatuan. 92,1 FM Radio Pesona Wonosobo, stasiun informasi terbaikmu. Halo, selamat sore Pesona Inspira. Apa kabar di sore hari yang cerah ini? Kali ini jumpa lagi bersama Reta selama 1 jam ke depan, tentunya di edisi Sapa Mitra Aji. Nih, di hari ini, hari Kamis 12 Mei 2022, Reta sudah bersama dua narasumber yang sudah hadir di studio. Kali ini mungkin bisa Reta sapa dulu ya. Yang pertama ini ada Bapak Tauhid, selaku Kepala Bagian Transmisi, Distribusi dan PKA. Selamat sore Bapak, apa kabar? Selamat sore, alhamdulillah baik. Oke. Mengapunten. Ini masih suasana Lebaran ya Pak, minal aizin wal faizin ya. Sama-sama Mbak. Kayaknya Apa masih bau ketupat sama opornya ini masih kerasa banget nih. Dan juga Pak Tauhid nggak sendiri, ditemenin sama temennya juga. Ini ada Pak Indarto nih, selaku Kepala Cabang Wonosobo nih. Selamat sore Pak. Selamat sore, sehat selalu. Wow, semangat sekali nih. Wah, harus tuh ya. Gimana nih Pak, Lebaran habis opor berapa? Alhamdulillah cuma satu saja. Aduh, Iya. masa nih Pak nggak percaya? Iya. Udah siap ya ini kedua narasumber untuk berbincang-bincang di sore hari ini, dan tentunya dengan tema yang menarik yang bakalan Reta hadirkan di sore hari ini. Tentunya kali ini kita bakalan mengupas tuntas ya Pak mengenai pemakaian jam puncak dan juga jaringan perpipaan. Dan juga untuk Pesona Inspira dan juga untuk Mitra Aji yang mau mengajukan pertanyaan juga boleh. Reta tunggu di nomor biasa di 0823 2383 9996. Baik, langsung saja Pesona Inspira. Dan tentunya Reta juga selalu mengingatkan nih untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dan juga perilaku hidup bersih dan juga sehat. Baik Bapak, kali ini kita bakalan masuk ke tema kita di sore hari ini. Mungkin di sore hari ini untuk di situasi Lebaran atau masih dalam situasi Lebaran ini, mungkin Idul Fitri kemarin ini ada beberapa daerah mungkin ya Pak yang mengalami kendala atau malahan nggak ada nih Pak untuk airnya sendiri. Monggo Bapak, silahkan dari Bapak ini, Bapak Indarto atau Bapak Tauhid. Terkait yang Lebaran kemarin ya. Sebetulnya kalau masalah pemakaian untuk jam puncak ya, itu sebetulnya untuk menjawab itu sebetulnya ada beberapa sebab, Mbak. Tetapi kalau terkait dengan Hari Raya Idul Fitri pada sistem jaringan yang normal itu lebih disebabkan karena fluktuasi. Maksudnya di sini adalah perubahan pola pemakaian dari pelanggan yang meningkat pada jam tertentu saat bersamaan itu, Mbak. Jadi misalkan kemarin kan imbaknya misalkan menggunakan air jam sekian, tetapi pada saat itu kebetulan bersamaan juga menggunakan satu kali. Nah, untuk faktor jam puncak tersebut sebetulnya kami juga sudah prediksi karena memang ada kita juga mengacu dari beberapa ketentuan yang ada, misalkan 1,3, 1, berapa. Tetapi variatifnya itu banyak sekali. Maksudnya bisa di satu wilayah itu kenaikannya 2 kali, 3 kali. Nah, itu salah satunya menyebab pada saat misalkan kemarin dengan Idul Fitri, air terasa kegangguan. Di samping faktor yang lain seperti itu. Ini juga apa namanya Pak? Waktu Idul Fitri ini kan pastinya orang lebih banyak menggunakan air gitu. Betul, ya Pak. betul, ya. Ini kalau terkait dengan jam puncak pada saat Lebaran ini, jam puncak itu jam berapa sampai jam berapa gitu Pak? Kebetulan kalau jam puncaknya kalau kita amati, kebetulan kita kan juga sudah memasang beberapa alat monitor, Mbak. Jadi namanya kita sebut data logger. Jadi dengan data logger itu kita bisa ngerti flow tiap saat. Kita dapat report per 1/4 jam. Nah, data tersebut nanti kita bisa olah. Nah, rata-rata kalau harian normal itu jam puncaknya sekitar jam 6 sampai jam 9.
Jam 6 sampai jam 9. Nah, tetapi kalau pada musim seperti kayak Lebaran ini, kebetulan misalkan mau sholat Id, itu kan waktunya sudah tentu ya Mbak. Oke. Maka pagi hari otomatis secara bersamaan dan masing-masing keluarga itu akan menggunakan air secara bareng. Iya. Akhirnya istilahnya desain jaringan kami itu kalau kita bilang nggak cukup untuk membackup itu. Iya, karena desain kita adalah desain untuk pelayanan harian normal. Nah, tetapi upaya itu juga kita lakukan dengan beberapa pemasangan jaringan, pembesaran jaringan pipa di samping suplai. Tapi lebih rata-rata ini karena melonjaknya pola pemakaian. Nah, kapan waktunya? Variatif. Tetapi kalau Lebaran kemarin itu biasanya jam 6 itu sudah masuk puncak gitu ya Pak? Seperti itu. Oke. Dan kalau dari Perumda sendiri kemarin menjaga aliran di saat semua pelanggan menggunakan air ini bagaimana Pak? Sebelumnya kita sudah warning dari perencanaan itu sudah ada Mbak. Jadi setidaknya pengalaman tahun ini jangan sampai terulang lagi di tahun berikutnya. Tetapi biasanya sebelum menjelang pertengahan puasa kita memang sudah mengantisipasi semuanya Mbak. Ada beberapa wilayah yang memang kita sudah bisa backup untuk supportnya ketika menghadapi jam puncak, misalkan dengan pemasangan pompa. Kebetulan untuk misalnya kayak kemarin untuk wilayah Slomerto sama Laksono itu ada opsi untuk pakai pompa. Di samping memang kebetulan jaringannya juga karena umur teknis dan sebagainya ada kendala, tetapi setidaknya untuk antisipasi sudah kita persiapkan. Lakukan gitu. Tapi sebelumnya juga ini dari Perumda Air Minum Tirta Aji sendiri dari Hamin berapa Lebaran gitu sudah mewanti-wanti masyarakat ya untuk selalu menampung air dari Hamin 7 hingga H+7 Lebaran ya Pak. Kalau tadi Pak Tauhid udah mungkin berbicara sedikit mengenai aliran air pada saat Lebaran, mungkin kali ini Reta mau ke Pak Indarto. Oke, Pak. Mungkin dari Pak Indarto adakah tips agar pelanggan ini senantiasa bisa menikmati air di saat jam-jam puncak terjadi nih Pak? Silahkan. Oke. Terima kasih Mbak Greta dari Persona FM. Yang disampaikan Pak Tauhid tadi juga benar. Masih benar, lingkup direksi lebih luas beliaunya, sehingga kalau kapasitas dari saya hanya sebagai kepala cabang lingkup kota, dalam arti lingkup perkotaan saja di cabang Wonosobo. Ada beberapa tips dari awal H-7 menghadapi Lebaran ini kita persiapkan dari H-7 sampai dengan H+7. Antara lain kita juga inspeksi jaringan, kemudian lagi dengan adanya arahan dari direksi, pengecekan kesiapan suplai yang ada di mata air, kemudian lagi ada di reservoir. Kita siapkan semua, kita cek semua, termasuk himbauan kepada titik-titik pelanggan yang punya titik tertinggi. Kita ada himbauan, kita kasih lewat media sosial per WA, per RT kalau kita per RT, sehingga penyerapannya lebih diterima. Himbauan untuk menampung air di saat jam puncak memang kita galakkan kemarin. Nah, dengan tersebut salah satu tip untuk menghindari kekurangan atau kehabisan air di saat jam puncak, salah satunya adalah untuk menampung. Tapi tidak hanya cuma di Lebaran saja Pak Tauhid ya. Jelas saat ada perbaikan nanti pas pagi dandan jedor pelanggan tidak ada penampungan. Nah, itu diharapkan ke depan ke semuanya pelanggan cabang Wonosobo khususnya, tapi secara umum untuk keseluruhan tetap ada penampungan airnya. Begitu Mbak Gita. Jadi himbauan untuk menampung air ini tidak hanya dilakukan pada saat mau Lebaran aja ya Pak. Iya. Ini juga harus dibiasakan juga. Siapa tahu nanti ada perbaikan, terus nanti airnya mati kan kita udah jaga-jaga gitu ya Pak ya. Baik.
mungkin bisa lanjut lagi. Kebetulan kali ini Reta ketemu sama Pak Kepala Cabangnya. Siap Pak Greta nggih. Ini kan kemarin juga ada program Kotaku ya Pak? Iya, iya, Kota Tanpa Kumuh ya Pak? Iya. Nah ini udah selesai apa belum sih Pak? Ya Mbak Greta, terima kasih sekalian juga sebagai sosialisasi kepada teman-teman juga masyarakat di Kabupaten Wonosobo bahwa kemarin dari bulan Desember, November, Desember sampai dengan kemarin akhir April ya, hampir puasa itu, hampir puasa kita sudah menyelesaikan untuk pembenahan jaringan di zona timur, utamanya di Jalan Muntang. Sepanjang Jalan Muntang berkisar hampir 950 meter. Dari kuburan Muntang itu sampai dengan Bruk Abang, alhamdulillah kita sudah bisa menyelesaikan. Akan tetapi juga untuk diketahui kaitannya dengan Perumda dan Kotaku. Antara lain adalah dukungan Perumda air minum Tirta Aji Wonosobo kepada pemerintah daerah untuk ikut mengentaskan wilayah pemukiman kumuh di Kabupaten Wonosobo dalam bentuk anggaran kesemuanya yang terkena imbas dari perbaikan drainase jalan yang ada di Muntang hampir berkisar di anggaran tersebut hampir berkisar di 732 juta sekian. Itu ditanggung dimasukkan anggaran ke PDAM. Itu sangat membantu sekali dan alhamdulillah untuk pekerjaan ini salah satunya kegiatan sudah kita selesaikan semua, kita ganti pipanya semua, kita remajakan, alhamdulillah untuk kuantitas, kualitas dan kontinuitas terutamanya itu akan menjadi lebih baik di zona timur, terutamanya di Sariagung, Seruni Desa, Jarak Sari, Singkir. Lah itu yang kemarin kena dampak-dampaknya semua, ini juga dampak-dampaknya semua pekerjaan kita lakukan malam hari dikarenakan tidak mungkin untuk siang hari. Repot lalu lintasnya juga repot pelanggannya. Begitu Mbak Gita. Ini juga seperti yang tadi Pak Indarto katakan ya, untuk Perumda sendiri ini turut berkontribusi ya Pak dalam program Kotaku, Kota Tanpa Kumuh. Nah ini juga tentunya dari program tersebut aliran untuk wilayah program Kotaku ini pasti mengalami gangguan aliran ya. Jelas, ini juga beberapa waktu sebelumnya kalau nggak salah di talk show pertama atau kedua ini ya Pak, ada masyarakat yang mengeluhkan nih yang di Jalan Muntang itu kenapa kok alirannya sering mati gitu ya. Ini juga jadi perbincangan di masyarakat juga ya Pak. Kalau untuk mengantisipasi tersebut dari Perumda Minum Tirta Aji sendiri bagaimana Pak? Untuk antisipasi kegiatan Kotaku kemarin, kita juga sudah merapat dengan tim Kotaku, di mana di dalamnya juga ada Kominfo, ada dari Bapeda, ada dari penyedianya juga. Kita selalu komunikasi, kita rapatkan barisan, kemudian kita sepakati utamanya dengan penyedia, kegiatan tersebut bahwasanya untuk melakukan kegiatan di Jalan Muntang, kita mengharapkan untuk malam hari. Kenapa malam hari? Biar untuk siangnya diharapkan bisa untuk dipakai oleh pelanggan-pelanggan kita sejumlah hampir 3.600-an untuk zona timur tersebut. Banyak Bu. Efeknya untuk zona timur wilayahnya yang kemarin di talkshow yang sudah lalu itu memang ada Singkir, kemudian lagi ada Jarak Sari, Seruni Desa, itu kesemuanya memang ada kena dampaknya semua. Tapi karena kita intent dengan Pak RT, Pak RW, tim Kotaku juga, kita bisa membuat sosialisasi kepada pelanggan-pelanggan. Begitu. Dan tentunya mungkin sampai sekarang udah selesai apa belum Pak? Kalau yang di Muntang sekitaran zona timur? Alhamdulillah untuk kegiatan pembenahan jaringan sudah selesai. Terbukti di bulan
masuk puasa ini sudah tidak ada gangguan untuk pelayanan aliran sampai dengan saat ini, dan kemarin untuk kesiapan jam puncak di hari Lebaran pun untuk wilayah tersebut terdampak Kotaku, alhamdulillah tidak ada gangguan. Oke. Begitu, Mbak. Oke, siap. Kita tahan dulu ya Pak perbincangan Siap, kita. ye. Kita lanjut lagi nanti setelah iklan berikut ini. Dan tentunya buat Mitra Pesona dan juga buat Mitra Aji semuanya, jangan lupa tetap stay tune terus di 92,1 FM Radio Pesona Wonosobo, stasiun informasi terbaikmu. Hari ini masih kembali di Sapa Mitra Aji, edisi kali ini di hari Kamis 12 Mei 2022. Tentunya masih dengan dua narasumber yang masih berada di studio juga. Ini ada Pak Tauhid dan Pak Indarto. Masih semangat Pak? Semangat. Masih semangat. Oke, buat Pesona Inspira juga Reta ingatkan, mungkin buat yang mau mengajukan pertanyaan, langsung aja bisa dikirim melalui SMS atau WhatsApp 0823 2383 9996. Lanjut lagi ya Pak. Oke. Siap. Nah, mungkin ini kalau kita ngomongin apa ya Pak, istilahnya program Kotaku yang udah kita singgung tadi bersama Pak Indarto. Kalau untuk manfaatnya sendiri nih Pak, bagi Perumda dan juga pelanggan dengan adanya program Kota Tanpa Kumuh ini apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan, silakan. Ya, tak tambahin saja dari tadi juga sudah saya singgung. Manfaat dari program Kotaku, walaupun juga ada plus dan minusnya, saya bahas minnya dulu. Minnya dulu kita juga terdampak juga karena kegiatan itu dengan alat berat ya Mbak ya, alat berat tanpa ampun itu. Salam saja buat rekan-rekan PGU yang ada di Jalan Muntang tersebut. PGU itu Gupta Utama yang mengerjakan di sana. Salam sehat, salam sejahtera. Dikarenakan juga beliaunya juga saling komunikasi. Alat beratnya itu kan tidak punya mata dan perasaan. Jadi pipa saya itu hancur lebur, tidak ada yang tersisa. Ini curhat ya Pak kayaknya. Iya, ya? hancur lebur itu, terpotong-potong 1 meter 2 meter sehingga tidak bisa difungsikan kembali. Nah, itu salah satu negatifnya. Kemudian negatifnya kedua adalah pelayanan aliran jelas terganggu. Kemarin sebelum ada kegiatan tersebut hampir sekitar 4.000 sekian meter kubik bisa kita jual di zona timur. Akan tetapi karena kita bisa mengalirkan berkisar 12 jam saja, malam kita matikan, otomatis kita juga turun, meter kubiknya turun, otomatis akan menjadi 50%-nya yang terjual di zona timur. Dengan demikian untuk nilai minnya itu, tapi nilai plusnya juga banyak. Dalam arti juga banyak. Setelah ada kegiatan tersebut kita melakukan satu peremajaan. Peremajaan jaringan kita yang sudah berpuluh-puluh tahun, dan itu sudah diperkirakan dari Pak Tauhid selaku Kabak Transmisi, pembawanya itu kurang besar. Kalau kita melakukan izin dengan penambahan pembesaran jaringan, izinnya juga sulit. Ya, kemungkinan kendala-kendala yang lain juga ada. Akan tetapi dengan adanya Kotaku tersebut, kita bisa melakukan pembesaran secara otomatis. Kita besarkan diameternya untuk membawa air lebih banyak. Otomatis akan menambah kontinuitas. Kemudian kuantitas juga. Kualitasnya otomatis membawa klorin juga lebih banyak. Sehingga yang termasuk dengan kualitas tersebut kan membawa klorin lebih banyak, sehingga lebih tersisa banyak klor yang ada di ujung-ujung pelanggan. Paling tidak kita harus bisa 0,2 sampai 0,3 sisa klor yang ada di ujung. Nah, itu akan menjadikan satu program dari perusahaan kita terkait dengan kualitas airnya. Kemudian yang pertama tadi sudah saya sampaikan K3, kuantitas, kualitas, dan kontinuitas. Jelas kontinuitas yang tadinya terutamanya di jarak sari,
Di Jarak Sari di RT 12 14 itu saking apale karena itu wilayah saya. Pak Gusdiran. Terus Mungkin boleh sapa-sapa, Pak? Iya, halo Pak Gusdiran sampai dengan Pak Untung, Pak RW di Jarak Sari RW 1 itu selalu mengeluh. Tapi dengan adanya pembesaran jaringan tersebut, beliaunya sudah kemarin sudah wah WA-nya jempol. Ya, Iya, Pak, ya. tidak ada sing imun bersengut. Itu yang selanjutnya diketahui pembesaran jaringan tersebut tadi sudah saya sampaikan untuk anggaran biaya hampir di 732 juta. Kemudian panjang jaringan yang kita pasang 6 in-nya hampir 950 meter, 4 in-nya juga hampir 1000 meter. Kemudian yang menjadi signifikan adalah pembenahan jaringan, Mbak. Pembenahan jaringan di mana untuk penyempurnaan jaringan-jaringan dan titik pelanggan penyempurnaan DMA yang ada di zona timur. Nah, itu sangat membantu sekali. Kemudian juga ditemukan interkoneksi ada 11 titik di mana kalau kita sudah masuk ke program NRW, beliaunya adalah sing oprak-oprak Pak Tauhid. Kalau NRW itu kehilangan airnya, terus kemudian tekanannya juga bola-balik dimarahi terus. Nah, alhamdulillah dengan adanya program Kotaku ini nilai plusnya itu. Interkoneksi antara zona barat dan timur banyak kita temukan. Kemudian pipa-pipa kropos yang ada di bawah selokan, di bawah gorong-gorong, alhamdulillah juga kita temukan. Terlebih di wilayah Jarak Sari dan Seruni, alhamdulillah dari awal dulu sebelum ada peremajaan karena ada kegiatan Kotaku ini, untuk tekanan di wilayah tersebut hampir tidak maksimal. Jam puncak pun bisa cuma 0 MKA. Satuannya MKA. Alhamdulillah untuk saat ini sampai dengan kemarin jam puncak pun di saat Lebaran sudah mencapai 0,8. Alhamdulillah. Ya, 0,8 MKA. Itu satuan tekanan Pak Tauhid ya. Satuan tekanan sehingga dengan demikian untuk wilayah di zona timur terutama ya, banyak sekali yang WA dengan jempol. Begitu Mbak Greta. Ternyata banyak sekali ya Pak manfaat untuk Perumda dan juga yang diperoleh dari pelanggan sendiri, seperti yang tadi dikatakan sama Pak Indarto. Ini menarik ketika dengan adanya program Kotaku ini menambah kualitas mungkin dari segi bertambahnya kadar klorin ini juga. Betul, nantinya pelanggan ya Pak ini akan mendapatkan air yang bersih dan juga aman. Betul. Dan juga untuk Pesona Inspira ini Reta selalu mengingatkan jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan dan perilaku hidup bersih dan juga sehat. Ya. Boleh menambah Mbak Greta? Oke, boleh Pak, silahkan. Nanti ada tambahan dan informasi saja. Kemarin arahan dari Pak Dirtek dan Kepala Bidang Litbang, saya diperintahkan untuk menyurvei kembali. Kemungkinan ada kegiatan Kotaku yang kedua. Dalam arti Kotaku yang kedua, dari titik 0 perempatan Muntang. Akan dibangun kembali, trotoarnya akan dibongkar kembali, dibuat drainase kembali, hampir sepanjang 200 meter sampai dengan kuburan Muntang. Sampai kuburan Muntang? Iya, ini akan dikerjakan dalam bulan-bulan ke depan ini. Sudah kita survei, sudah kita siapkan RAP-nya, komunikasi dengan Bapeda, dengan penyedianya juga sudah. Insya Allah tinggal kita pendekatan kembali kepada pelanggan-pelanggan di zona timur kembali. Di zona timur kembali, insya Allah di bulan depan mungkin. Di bulan depan ada kegiatan Kotaku yang kedua. Begitu Mbak Greta. Pak, kalau tadi kan seperti disebutkan oleh Pak Indarto nih ya Pak, program Kotaku kedua ini udah mau istilahnya tinggal pengerjaan doang ya Pak? Kalau untuk
RAB-nya sudah ya? Sudah, nggih, sudah siap. Dalam waktu dekat ini ya Pak? Dalam waktu berarti? dekat ini, maka dari itu nanti juga minta bantuan dari bagian humas, bagian Trandis, berikut media-media yang lain, kita mohon dibantu dengan sistem aliran yang nantinya juga akan terganggu lagi. Oke, siap. Kembali kepada kotaku yang Oke. pertama. 12 jam kita alirkan, 12 jam kita matikan. Oke, Begitu, Mbak ngomongin Gita. soal gangguan nih Pak, Ya. ada himbauan nggak nih Pak untuk program Kotaku Ya. kedua ini untuk masyarakat? Ya. Silakan. Untuk kepada pelanggan yang ada di wilayah Yuna Timur, mohon maaf nanti juga masih ada kegiatan lanjutan kotaku, terutama di ruas perempatan Muntang sampai dengan kuburan Muntang, berkisar 200 meter. Kalau diestimasi pekerjaan kemungkinan hampir 2 mingguan. Oke. Begitu Mbak Gita, himbauannya tetap bijak menggunakan air, tampung selalu air saat yang tidak diperlukan, jenengan harus bisa menghemat air. Begitu Mbak. Oke, Nggih. menarik sekali ini ternyata sudah ada yang menanggapi statementnya Pak Indarto. Ini katanya Pak Indarto yang dibuat paving, terus bagaimana bagi yang punya toko atau rumah yang terkena pemasangan paving nih Pak? Silahkan. Nggih, di luar konteks ya Mbak ya. Nggih. Di luar konteks. Paving dan toko sebenarnya tidak bisa menjawab, akan tetapi saya coba menjawab saja. Dikarenakan kemarin saya intens sekali dekat dengan penyedia dari PT PGU, Oke. kemungkinan penanya tersebut bisa langsung menghubungi PT PGU saja. Kemungkinan bisa untuk dilandaikan atau dibongkar kembali. Tapi kalau ada urusannya dengan pipa yang belum disempurnakan, pipa tersier ke pelanggan yang belum sempurna, bisa langsung hubungi saya. Oke. Begitu. Yeah. Ini intinya langsung suruh menghubungi PGU-nya saja ya Pak? Iya, Oke, iya. siap. Menarik sekali ini ternyata sudah ada yang menanggapi statementnya Pak Indarto. Baik, kali ini Reta mau beralih ke Pak Tauhid nih selaku Kepala Bagian Transmisi, Distribusi dan juga PKA. Pak Tauhid, kalau meneruskan pertanyaan dari Pak Indarto terkait dengan Idul Fitri nih, sebenarnya apa saja sih yang menyebabkan aliran air pada saat Idul Fitri dapat mengalami gangguan nih Pak? Monggo silakan. Nggih, matur nuwun Mbak Firta. Mbak Reta. Oh, Mbak Reta, minta maaf. Sebetulnya untuk menjawab ini seperti tadi yang saya sampaikan, memang kami sudah bisa petakan Mbak untuk yang dari awal saya sudah sampaikan bahwa yang mengalami gangguan untuk jaringan normal itu salah satunya di fluktuasi pemakaian air itu Mbak. Oke. Jadi istilahnya pada saat pelanggan itu kemarin misalkan ya, kemarin cuma satu orang yang menggunakan pada jam yang sama, kebetulan sekarang barengan itu kan, kebetulan ya, minta maaf kebanyakan sekarang juga banyak yang menggunakan untuk pemanas ya kayak heater itu. Jadi full dia kadang tidak menggunakan torrent, sehingga ketika jam fluktuasi ini meningkat, karena ini juga tidak bisa kita Prediksi. Kalau prediksi kita bisa Mbak, tapi seberapa besar peningkatan itu tergantung dari jumlah pemakai. Yang jelas begini, pemakaian tahun kemarin, fluktuasi tahun kemarin, lebaran kemarin ini berbeda dengan yang sekarang. Kalau kemarin itu kan karena adanya PKM juga ya Mbak, pembatasan itu otomatis kemarin mungkin fluktuasinya nggak terlalu ekstrim. Kalau sekarang saya yakin sangat ekstrim. Dan untuk mengantisipasi tersebut, salah satunya misalkan cabang kota dengan yang tadi sudah disampaikan sama Pak Indarto, alhamdulillah terus kita bisa masang pipa besar. Sebetulnya kita sudah mengantisipasi hal tersebut. Tetapi prediksi terkait dengan melonjaknya pemakaian pelanggan itu jauh-jauh hari kita sudah bisa antisipasi Mbak. Makanya kadang kita di beberapa wilayah tersebut kadang wilayah ini nanti New South Mbak, kita sebut bahasanya peak factor ya, akan naik sekian itu. Contoh di beberapa tempat ada yang sampai misalkan hari biasa aja Mbak itu sampai 2 kali, ada bisa sampai 3 kali, dan itu memang kewajiban kami untuk mencukupi itu. Makanya untuk gampang menyiasati itu, kami mohon pelanggan tadi yang saya sampaikan sama Pak Indarto, nampung air, ya seperti itu. Gitu Mbak. Nggak hanya pas Lebaran saja ya Pak. Iya betul. Oke Pak, kalau sebenarnya dalam sehari itu
Selain ada jam puncak, ada nggak sih Pak kalau untuk pemakaian harian maksimum? Terkait angka-angka itu sebetulnya gini ya Mbak, kita punya angka juga misalkan tersebut namanya AMM, itu aliran minimum malam hari, itu di masing-masing wilayah pun berbeda-beda Mbak, karena tadi yang disebutkan tadi sabab itu sebenarnya secara umum, tapi secara khususnya ada Mbak, misalkan wilayahnya Mbaknya dengan tonggo kampung, tonggo desa, tonggo kampung juga berbeda-beda Mbak. Misalkan karakter pelanggannya itu seperti apa? Misalkan, oh ini masyarakat rata-rata dia pedagang. Itu rata-rata fluktuasinya itu kalau harian ya Mbak, itu jam 4. Tetapi kalau di situ rata-rata nyuwun sewu misalkan rata-rata dari orang-orang yang aktivitasnya misalkan punya jam terbang misalkan perkantoran, itu biasanya rata-rata jam 7, jam 8 seperti itu. Nah, karena sistem kita saling terkoneksi, itu otomatis perubahan atau pola dari masing-masing ini saling nyumbang Mbak. Kalau yang sebelah sini wilayah ini nggak pakai, sini pakai. Nah, tapi pas Lebaran itu kebetulan koyo ada pemandunya 1, 2, 3 pakai semuanya. Akhirnya, jaringannya drop seperti itu Mbak. Oke, Gitu, ya. siap. Baik. Kalau tadi juga Pak Tauhid sudah menyinggung juga soal pipa ya Pak ya. Betul. Kalau Perumda Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo ini kan pasti memiliki jaringan pipa yang panjang ya Pak. Karena pelanggannya saya dengar sampai ke Purworejo, bener Pak? Alhamdulillah betul Mbak. Dan juga mungkin buat masyarakat awam ini belum tahu untuk jenis pipa apa saja yang dipasang dan juga fungsi dari setiap jenis pipa tersebut. Mungkin bisa dijelaskan Pak Tauhid. Sebetulnya kalau perihal fungsi mood kami sih dapat dikatakan sama ya Mbak. Fungsinya ya salah satunya untuk mengalirkan atau mengantarkan air dari sumber kita sebut mata air ya, sumber atau reservoir sampai ke pelanggan. Nah, jenis pipa yang terpasang di kita kalau kita sebetulnya kalau sekarang kita mepel ringkas ya. Kalau dulu itu memang ada beberapa pipa yang katakanlah kita jaringan PDM itu kan juga salah satunya di cabang kota terutama ya. Itu kan peninggalan dari zaman Belanda. Itu ada pipa asbes dan sebagainya. Tapi karena umur teknis dan sebagainya, maka mipil kita hilangkan dan untuk yang terpasang sekarang kita ada tiga jenis. Yang pertama PVC, PE. Nah, PE sendiri ada HDPE, ada MDPE dan besi. Itu aja Mbak. Jadi ada 3 jenis pipa yang kita gunakan, PVC, PE sama besi. Dan kalau masalah digunakan di mana sebetulnya kita fleksibel aja Mbak. Kita secara teknis nanti bisa kita hitung setelah hidrolikannya. Misalkan ini overpressure, ini bagaimana sebagainya. Oh ini pakai besi dan sebagainya seperti itu. Nah jadi terus juga dengan pemekaran wilayah seperti ini juga kadang kita kesulitan. Contoh di beberapa wilayah betonisasi kan sekarang meningkat ya. Nah, kalau dulu masih tanah enak. Kalau betonisasi maka kadang untuk wilayah yang menggunakan betonisasi dan kalau izin memang tidak diperkenankan, kita biasanya kalau kita bahasanya dipasang ngeplen lewat yang diizinkan mereka, terus kita menggunakannya PE. Karena PE itu kalau ukuran yang masih sekitar 2 in itu masih bisa panjang, misalkan 1 roll sampai 50 meter. Tapi kalau yang PVC sama besi itu biasanya sudah patokan 6 meteran. 6 meteran. Iya, keuntungan kita menggunakan PE juga lebih fleksibel seperti itu Mbak. Iya. Dan juga pastinya dari setiap pipa tersebut seperti yang tadi Pak Tauhid katakan ada 3 jenis pipa ya Pak ya. Nggih. Kalau untuk fungsinya hampir sama aja ya Pak ya? Sama aja Mbak, Mbak. Betul. Siap. Kalau ada kebocoran nih Pak, apakah penanganannya dari beberapa jenis pipa tadi apakah berbeda? Itu jelas berbeda Mbak, karena dari materialnya aja kan nyuwun sewu ini sudah beda kan. Misalkan antara PVC, PE, HBC sudah bisa. Bahkan untuk penyambungan misalkan kita kan tidak semuanya mulus dengan PE ya Mbak. Ada yang PVC mungkin pada ruas tertentu kita pakai besi, ruas tertentu lagi kita pakai PVC. Ini untuk alat atau teknik penyambungannya juga berbeda Mbak. Kalau itu tadi kan disebutkan tidak menggunakan PE semua ya Pak. Ya, betul. Istilahnya nanti ada mungkin di sisi ini menggunakan PE dan betul, sisi yang lainnya menggunakan lainnya. Nah itu tergantung apanya sih Pak? Sebetulnya kalau masalah itu biasanya kasus juga di lapangan karena gini, PVC itu kan juga masing-masing punya
ukuran untuk menahan tekanan pada idealnya berapa. Misalkan kita menggunakan standarnya yang ada, misalkan besi maksimal 8 bar. Karena Pak Indarto tadi menggunakan MKA, berarti sekitar 80 MKA ya. Nah itu biasanya kalau pipa yang pipa transmisi atau distribusi yang memang harus mensuplai karena kontur kita bervariasi, itu pada titik tertentu yang punya tekanan tinggi kita pakai besi. Terus risiko ini misalkan, oh ini enaknya kita pakai PVC karena pertimbangan gini-gini, kita pakai PVC seperti itu Mbak. Jadi kita lihat kondisi di lapangan aja. Yang jelas kalau besi bagus Mbak, tapi mahal. Begitu. Rego nggak rupa ya Pak? Iya Pak. Oke siap. Jadi tadi dari Pak Tauhid sendiri menjelaskan untuk fungsi dari pipa yang digunakan juga hampir sama, ada 3 pipa yang digunakan dan katanya untuk besi yang paling bagus ya Pak ya? Ya, kekuatannya besi Mbak. Tapi sebetulnya kalau umur besi juga ada metode Mbak untuk biar awet, nanti ada metode katoda dan sebagainya. Tapi kita biasanya lebih familiar di PVC-nya karena kalau besi itu salah satunya kalau perbaikan kita ekstra sih Mbak. Kayak Pak Indarto tadi kalau kotaku pakai besi jadi seneng, tapi kalau pakai besi waduh bisa nanti masyarakat yang seperti itu Mbak. Kalau terjadi kebocoran nih Pak setelah selesainya perbaikan ini berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk aliran kembali normal? Itu sebetulnya kalau masalah kebocoran itu juga ada beberapa sebab Mbak. Misalkan kita juga punya prediksi yang ada beberapa hal yang menyebabkan mungkin lambat atau cepatnya. Yang pertama panjang jaringannya. Yang kedua diameter yang digunakan di sistem tersebut. Terus yang ketiga misalkan tekanan di input sistemnya itu berapa. Nah terus yang lain lagi misalkan jumlah bebannya berapa. Nah kalau kita ibaratkan seperti ini Mbak, misalkan dalam satu wilayah itu total misalkan dalam satu wilayah itu total panjangnya itu 2000 meter, 2 kilo misalkan gitu. Terus diameter existing yang terpasang misalkan 3 in atau 75. Terus flow supply itu misalkan sekitar 2 liter. Nah, kita baru cerita dulu berapa lama mengisi pipa itu penuh air dulu. Itu setidaknya sekitar 1,5 jam. Kan rumusnya gampang lah Mbak, tabung gimana disampai sekitar ketemu, itu rumusnya seperti itu. Tetapi itu bisa lebih lama lebih dari 1,5 jam. Contoh begini, karena kita memaklumi masyarakat juga menginginkan air secepatnya dari proses perbaikan. Kalau tadi saya cerita tentang paling tidak untuk yang panjang 2000 itu sekitar 1,5 jam dengan supply 2 liter selesai mengisi pipa. Tetapi kan kita nggak bisa, pelanggan itu dibatasi. Pak, Bu, ampun ngagem toyorien nggih. Kan nggak bisa Mbak. Ketika kita air masuk, pelanggan buka, nah ini yang kadang bisa dari target waktu kita akan lebih panjang. Nah, seperti itu juga kami juga kadang terutama di teknis di lapangan itu kayak Pak Indarto, biasanya langsung kita kita gampangannya kita joinkan dengan yang lebih tinggi pressure-nya biar lebih cepat seperti itu Mbak. Jadi kalau asumsi hanya mengisi pipa aja sebetulnya akan mudah diprediksi. Tetapi kalau sudah sampai ke hubungannya dengan pas agak dialirkan, terus pelanggan menggunakan, nah ini yang kadang nggak bisa kita tentukan. Kita mau hanya alternatif opsi pertama, opsi kedua. Kalau misalkan yang pertama ini nggak cukup waktunya, coba kita supply lagi dengan investasi lebih besar biar lebih cepat ngalir. Seperti itu Mbak. Siap. Dan juga pastinya dari Perumda Air Minum Tirta Aji sendiri ini mungkin untuk mencegah terjadinya kebocoran ya Pak, selalu melakukan perawatan ya Pak. Mungkin dilakukan inspeksi jaringan rutin untuk menghindari masuknya benda asing di jaringan pipa Perumda. Ini dilakukan secara rutin atau bagaimana Pak? Kalau inspeksi itu bisa sebut kita wajib ya Mbak, wajib dan rutin. Dan untuk mengantisipasi tersebut kita sebetulnya juga sudah memasang beberapa aksesoris alat tambahan. Misalkan di situ kita pasang strainer untuk filter dari material-material yang akan menyumbat pipa. Mungkin juga ada washout itu untuk flushing. Jadi teknisnya kalau washout itu gampangannya ya sing tempat ngungguang
banyu ketika selesai perbaikan. Kan gini, kita yakini bahwa setelah kita perbaikan, biasanya kan air masih kotor. Kita memang berusaha meminimalisir air yang kotor itu masuk, tapi kita yakin juga masih ada yang masuk. Nah, biasanya awal penyelesaian pekerjaan itu langsung kita buka washer, kita istilahnya flushing atau kuras pipone dulu, Mbak. Tapi kita yakin juga tidak semuanya akan apa namanya lolos semua. Tetapi setidaknya kita juga ada namanya laborat yang akan selalu ngawal ya. Nah di situ nanti setelah air kita sudah anggap jernih bagus, baru washer itu kita matikan biar sampai ke pelayanan. Nah tadi juga sudah disampaikan juga terkait dengan misalkan berapa waktu. Nah di beberapa tempat kita juga pasang air valve. Nah air valve sendiri sebetulnya gini Mbak, untuk mempercepat proses pengalirannya, salah satunya membuang angin yang di dalam pipa. Terus nanti biar kalau kita menggunakan air valve otomatis yang keluar angin tok Mbak. Kan ada 3 jenis ya, rilis, kombinasi, terus vakum. Nah nanti biar angin ini cepat keluar, tapi tidak ada material yang masuk ke dalam pipa. Seperti itu kira lebih. Oke, siap. Tadi kan ini disebutkan untuk inspeksi sendiri ini bisa dibilang agenda rutin ya Pak. Kalau untuk wajib dan rutin itu Pak. Rutinnya ini per bulan atau per tahun nih Pak? Ini saya langsung aja tak nuduh Pak Indarto. Nek Pak Indarto bengok-bengok Mbak. Jadi sudah tidak ada kata muni per bulan. Kalau memang itu harus 1 hari 2 kali juga harus dilakukan Mbak. Seperti tadi barusan saya mungkin ada terlambat itu juga sama. Kita juga inspeksi di wilayah Begalo itu kaitannya dengan optimalisasi aliran yang masuk ke resikuk dari mata air Silegok seperti itu. Jadi inspeksi itu bukan istilahnya 1 hari sekali, bisa berulang-ulang 1 hari. Bisa berulang-ulang ya Pak. Gitu, Oke siap Pak. Lanjut lagi Pak. Kalau pada saat mengalirkan air dari sumber ke pelanggan melalui pipa, untuk caranya ini bagaimana Pak untuk menjaga kualitas air agar tetap terjaga sampai di pelanggan? Iya sebetulnya SOP ini ada Mbak, SOP untuk proses pengaliran itu. Salah satunya yang selalu kita jaga biar kualitasnya bagus, flushing tadi itu Mbak, flushing untuk pengurasan itu. Terus mungkin juga kita perhatikan juga dari proses flushingnya itu paling tidak kita juga butuh istilahnya kalau gini loh, flushing itu kan butuh untuk nguras air, maka nyun sewu tadi Pak Indarto mengatakan NRW kehilangan itu loh Mbak. Memang kami sering sama Pak Indarto. Ya memang benar Mbak, kita dituntut untuk efisiensi menggunakan air ya. Tapi di sisi lain kita memang harus butuh. Tetapi bagi kami nggak masalah sepanjang itu ada terukur dan memang digunakan secara efisien. Yang jelas ada flushing. Yang pertama flushing itu, yang kedua kita juga melibatkan dari bagian laborat Mbak. Kebetulan di kami ada produksi, ada subnya ada namanya bidang laborat. Nah itu yang rutin ngawasi kualitas airnya seperti itu. Jadi ada laborat yang udah dikhususkan ya Pak untuk menjaga kualitas air agar tetap terjaga sampai di pelanggan. Betul Mbak. Nah kalau ngomongin soal kontinuitas nih Pak, dari Perumda sendiri bagaimana nih Pak, silahkan. Kami akui Mbak, kita belum 100% Mbak. Jadi ada 4K yang harus kita ada 4K yang harus kalau kita punya patokan ada 4K namanya kualitas, kuantitas, kuantitas dan keterjangkauan. Tetapi kita memang sekarang untuk tahun sekarang ini dengan digitalisasi yang ada itu berusaha untuk yang kita prioritaskan di kuantitas aliran dulu. Tidak mengabaikan yang lain tetapi kuantitas aliran itu jadi progres utama. Nah, kami yakini Mbak, kami belum bisa melayani 100% 24 jam. Air itu standby itu digunakan masyarakat. Kisaran angka sekitar 96,7% Mbak. Baru yang 24 jam. Jadi ada sekitar 3.000 sekian pelanggan yang belum bisa menikmati kualitas aliran. Ada yang mungkin mengalir cuma 1 jam. Ada beberapa wilayah tertentu Mbak, kita akui juga ada yang bergiliran 1 hari per hari atau bagaimana, kita akui ada, dan kita tidak henti-hentinya untuk memaksimalkan itu kaitannya dengan program-program taruh NRW dan sebagainya itu Mbak. Seperti itu. Ya. Kalau tadi kita sempat nyinggung sedikit ya Pak mengenai kualitas air ya. Betul. Sebenarnya kalau kualitas air yang baik, air yang bersih dan juga aman itu air yang mungkin berklorin ya Pak. Kalau untuk klorin sendiri, menambahkan klorin untuk membunuh bakteri selama pengaliran itu benar apa enggak sih Pak?
Nah ini Mbak, kadang kami sebetulnya melakukan untuk apa namanya biar air sesehat mungkin ya Mbak. Tetapi kadang juga masyarakat juga menolak. Kadang Cok, Pak ini kok ambunnya ambu kaporit, saya nggak nyaman dan sebagainya. Padahal kita harus melaksanakan itu. Tetapi dengan ukuran sisa klor yang ada di pelanggan, misalkan kita kan untuk apa namanya klorin sendiri kan sebetulnya salah satunya klorin. Ada juga yang menggunakan Gas klor. gas klor. Nah seperti itu. Nah kembali tadi yang apa namanya klorin tersebut sebetulnya baik juga sebenarnya. Yang pertama fungsinya salah satunya ya untuk mengurangi penyakit yang menular Mbak yang terkandung di dalam air itu sehingga menghasilkan bakteri yang berpotensi dan virus yang menyebar di dalam air. Tapi kembali lagi, memang masyarakat itu butuh kalau juga kadang banyak yang menolak. Ada juga yang begini Mbak, di daerah tertentu yang punya tekanan besar itu biasanya air itu berwarna putih. Sebetulnya itu bukan kaporit tetapi percampuran antara air dan udara karena sangat tinggi tekanannya. Tetapi disamakan semuanya. Ini putih ada kaporitnya, padahal enggak. Kapur tetap terukur Mbak. Nanti kita beli kapur tidak terukur yo perusahaan yo bagaimana itu loh Mbak. yang pasti ada takarannya ukurannya. Cuman mungkin kita justru butuh kesadaran dari masyarakat bahwa bau itu memang sebetulnya apa namanya sudah ada takarannya Mbak. Begitu Mbak. Oke, siap. Jadi ini justru pemberian klorin yang sesuai dengan takaran ini sangat diperlukan ya Pak. Oke, siap. Kita lanjut lagi nanti ya Pak setelah komersial break berikut ini. Dan buat Pesona Inspira, tetap stay tune terus di 92,1 FM Radio Pesona Wonosobo, stasiun informasi terbaikmu. Masih di program Sapa Mitra Aji edisi minggu ini di hari Kamis 12 Mei 2022 dan tentunya masih bareng dua narasumber, ada Pak Tauhid dan juga Pak Indarto. Buat Pesona Inspira dan juga Mitra Aji semuanya, jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan dan juga perilaku hidup bersih dan juga sehat. Pak Indarto dan juga Pak Tauhid, ini ternyata sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Udah siap untuk menjawab? Insya Allah. Oke, siap. Ini tadi ada dari Mbak Ayu di Gondang. Mau nanya Pak, kalau untuk apa namanya daerah yang dekat dengan mata air, apakah dari segi kualitas kejernihan itu lebih bagus atau enggak sih Pak? Silahkan. Pak Tauhid atau Bisa, saya Pak? bisa nanti lanjutkan jenengan. Nanti ditambahi dari Pak Tauhid mungkinan nggih. Sama Mbak, kita jawab sama. Jadi pertanyaan itu saya jawab sama. Jadi kalau yang dekat dengan apa namanya dekat atau jauh dari itu sama. Karena tadi kualitas air tetap harus kita pertahankan Mbak. Kalau misalkan ya Mbak ada perbedaan, itu biasanya ada gangguan jaringan gangguan pada sistem jaringan. Mungkin seperti itu. Bisa ditambah sama Pak Indarto. Oke, Pak Indarto. Tambahan dari Pak Tauhid, tambahan dari saya terkait dengan daerah yang lebih dekat dengan mata air. Otomatis begini, untuk air baku kita kan sudah berasal dari pegunungan. Wilayah kita juga ada di pegunungan, jelas air baku kita akan menjadi kualitasnya lebih bagus. Kemungkinan ini yang dimaksud dengan pertanyaan ini kejernihan yang sampai di ujung. Iya, kemungkinan di tengah atau di ujung atau kemungkinan sudah masuk sistem yang lebih panjang. Nah, yang dimaksud dengan pertanyaan ini dengan maksud kemungkinan terjadi satu kekeruan. Misalkan pas membuka keran dia pas keruh. Ya kan? Kemungkinan ada sedikit pasir. Kalau banyak pasirnya lumayan Mbak, sedikit bangun. Tapi untuk yang dimaksud dengan pertanyaan tersebut, mungkin yang dimaksud dekat dan jauhnya. Nah, apakah kualitas tetap jernih? Kalau kita jamin jernih. Kemudian lagi kalau dengan yang dimaksud dengan pertanyaan ini, sing adoh kemungkinan ada sesuatu ada di tengah-tengahnya. Ada saat perbaikan tidak melakukan SOP dengan benar. Contoh soal yang disampaikan Pak Tauhid tadi, estimasi perbaikan berapa, kemudian saat pengaliran butuh waktu berapa.
setelah perbaikan Prosesnya kayak apa? menggunakan SOP dengan benar atau tidak. Lah ini jelas untuk tuntutan-tuntutan ke depan menjadi hal yang lebih ditekankan dengan saat perbaikan itu kita jelas di bawah tanah mesti bercampur dengan tanah, kemudian dengan lumpur. Kalau kita tidak flushing, tidak kita buang terlebih dahulu, jelas itu sampai ke pelanggan. Maka dari itu, kalau saya di cabang pasti berbenturan dengan direksi, terutamanya di PKA, penanggulangan kehilangan air. Sementara saya harus membuang untuk membersihkan lumpur-lumpur bekas perbaikan itu, tapi beliaunya selalu menghitung, kan selalu berbenturan. Kita menggunakan SOP, beliaunya menghitung kehilangan airnya berapa, akan tetapi ada pertanggungjawabannya, berapa diameternya, berapa lama membuang, itu harus tercatat. Begitu Mbak Greta, tambahan dari saya. Oke, siap. Yeah. Tapi sebetulnya kalau dari segi kualitas kejernihan itu sama aja, Pak. Ya, sama. Oke, siap. Mbak Ayu, semoga jawaban dari Pak Indarto dan juga Pak Tauhid membantu ya. Dan kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini selamat sore. Mau tanya, mengapa di daerah bawah itu tekanan airnya sangat besar? Meskipun jam puncak tetap besar volume airnya, ada tips memilih keran supaya tidak cepat jebol atau tipis gitu katanya. Karena keran di rumah saya setelah ganti beberapa bulan kemudian tidak bisa ditutup rapat alias netes-netes nih Pak katanya. Silahkan. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua terkait dengan tersebut. Pertama akan saya jawab karena kita menggunakan gravitasi ya Mbak ya. Menggunakan gravitasi otomatis yang bawah akan lebih kencang. Kalau itu perpipaan jaringan benar. Jelas. Kemudian perbedaan karena tinggi dan rendahnya kalau dilihat dari topografi kita Pak Toya, kontur dari pegunungan kita sangat memungkinkan untuk daerah yang lebih rendah akan menjadi lebih deras airnya. Ini yang ditanyakan tip untuk memilih keran. terkait dengan metode kita yang memakai gravitasi, otomatis kita juga melihara sistem jaringan. Kalau di Pak Tauhid jelas ada manajemen pressure untuk memanage tekanan. Itu juga harus dilakukan di perusahaan kita. Gitu. Contohnya ada beberapa tambahan alat-alat yang dinamakan PRV, kemudian lagi ada beberapa reservoir yang harus dibangun. Nah itu juga akan mengenolkan lagi reservoir Pak Tauhid ya. Itu kemudian akan, tetapi dengan pertanyaan dari Mbak siapa tadi? Dari Mbak Wulan. Oh, oke, Mbak Wulan. Kaitannya dengan jebolnya keran, untuk memilih keran tipnya seperti apa sih? Yang tadi saya sampaikan, mungkin bisa kerjasama dengan PDAM juga bisa. Yang jelas satu, untuk tekanan kita bisa memilih tekanan dengan program manajemen pressure. Jelas selain keran yang jebol, jaringan kita juga sering rusak. Karena lebih rendah, jelas tekanan akan lebih tinggi. Kemudian lagi untuk saya tanyakan mutu dari keran tersebut. Tumbasnya sing rego pinten, makanya seperti itu. Perlu dipertanyakan iya, ya Pak ya. dipertanyakan. Jadi tipnya untuk memilih keran nanti juga kemungkinan bisa dilihat di brosur. Wah, yang tadi sampaikan Mbak Greta juga benar, rego mawa rupa ya Mbak ya. Begitu tambahan dari saya Mbak Matu. Siap. Mungkin Mbak Greta tak tambah juga. Memang baru sampaikan Pak Indarto. Memang di kami itu memang kita sudah petakan Mbak, mana wilayah-wilayah yang kalau tersebut bahasanya overpressure. Memang tadi karena kita gravitasi, taruh begini aja lah, salah satu wilayah itu kan ada yang overpressure, kalau kita sebut overpressure, ada yang normal. Memang ada beberapa wilayah juga yang untuk mengantisipasi itu, mungkin yang tadi Mbak yang Mbak Wulan ya. Mbak Wulan, mungkin wilayah tersebut mungkin dalam proses untuk manajemen pressure. Tapi kalau kita di beberapa wilayah tempat itu
di tempatnya Mbak E yang sekarang ditempati di rumah itu kan pressure-nya stabil kan. Karena kalau di sana sudah ada manajemen pressure. Oke. Jadi kayaknya di tempat jenengan mungkin kalau fluktuasi ada, tetapi pressure akan stabil terus ya. Terus. Ya, itu salah satu seperti itu. Dan ini memang program yang tidak henti-hentinya kita. Jangan saya memang benar kalau Pak Indarto. Pak Indarto bingung, saya mau golek-golek itu memang benar. Tetapi harus kompak juga, Mbak. Oke. Yang jelas tadi dari kami memang ada upaya untuk program manajemen pressure terkait dengan idealnya berapa itu ada Mbak standarnya untuk manajemen pressure itu sekitar 2,5 bar sampai ke pelanggan. Nah terkait dengan mungkin yang tadi hubungan ekrannya rusak dan sebagainya itu kan mungkin besarnya berapa ada ukurannya ya Mbak. Kalau kita bisa menggunakan satuan MKA atau bar dan benar disampaikan memang kualitas kerannya juga dipertanyakan. Begitu aja Mbak. Okay. Terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya ini dari Wening di Wonosobo Selatan. Mau tanya kebutuhan air bersih per orang per hari itu berapa Pak? Semisal anggota keluarga ada 4, berapa totalnya nih Pak? Kok kadang saya bayarnya kemahalan, kadang tidak kemahalan. Berarti gitu. Kadang mahal, kadang enggak gitu ya Pak? Kalau sebetulnya begini, kalau masalah berapa air bersih yang per orang per hari itu juga relatif juga Mbak. Ada kategori yang kita gunakan misalkan kalau kita perencanaan awal ya, kita kebetulan belum ada sampling, itu biasanya kita bisa menggunakan kategori kota. Tetapi menurut kami juga kategori kota itu juga tidak bisa pas banget karena begini, itu juga tidak lepas dari karakter dari keluarga tersebut. Mungkin ada keluarga yang resian banget, jadi tiap 2 jam sekali mandi mungkin over gitu sebenarnya. Nah, jadi relatif. Tetapi terkait dengan kebutuhan hari per orang, kalau kita Wonosobo kalau saya masukkan itu pada 160 liter per jiwa per hari, Mbak. 160 liter per jam per hari, Mbak. Per orang per hari. Nah, itu akan mendekati. Nah, masalah tadi saya sampaikan kok keluarga 4 berapa kok saja saya bayar mahal dan lemahnya. Mbaknya bisa cek dulu di pemakaiannya aja Mbak. Bisa jadi bocor, bisa jadi kan macam-macam. Nah kalau ukuran pemakaian sama harusnya pembayaran sama Mbak. Kalau volumenya kubikasinya sama itu harusnya bayarnya sama. Kalau berbeda malah sama atau berbeda masa bingung ini yang salah mana seperti itu Mbak. Ini sebenarnya tergantung aktivitas ya Pak. Aktivitas ya. Contoh begini Mbak, mungkin kalau kita amati rata-rata kita juga punya kelas ya Mbak di sini. Saya bukan kita mengkelaskan tapi kita punya ukuran misalkan masyarakat biasa seperti apa, terus misalkan mungkin dia pedagang kayak apa, itu ada Mbak. Contoh kalau rata-rata saya amati di karyawan PDAM itu sendiri rata-rata pemakaiannya 20 meter kubik rata-rata. Lebih ring-ringnya seperti itu. Mungkin Pak Indarto bisa lebih juga. Nah itu macam-macam lah Mbak. Yang jelas nggak bisa jadi patokan. Itu relatif dari masing. Iya, seperti itu Mbak. Oke, siap. Terima kasih. Ini berhubung waktunya sudah mepet Pak. Mungkin terakhir bisa memberikan closing statement. Bisa dari Pak Indarto dulu, silakan. Untuk penutup kemungkinan ada beberapa tips saja pada pelanggan. Selalu bijak menggunakan air, tetap protokol kesehatan ya Mbak. Harus pakai air yang mengalir, cuci tangannya, jangan lupa pakai sabun, begitu, tetap jaga jarak. Oke, siap. Matur nuwun. Siap, betul banget tuh. Selalu tetapkan protokol kesehatan dan tentunya selalu terapkan perilaku hidup bersih dan juga sehat. Kalau dari Pak Tauhid nih, silahkan closing statementnya. Kalau saya mungkin nambah aja ya Mbak. Kalau di perilaku hidup sehat ya gini. Untuk hidup sehat tidak harus mahal. Pakailah air PDAM sekarang. Oke. Buat semua pesona Inspira jangan lupa gunakan air dari Perumda Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo. Iklan sedikit Mbak, iklan. Boleh. Terima kasih nih Pak Indarto dan juga Pak Tauhid yang sudah menyempatkan di sore hari ini. Dan juga terima kasih buat semua pesona Inspira yang sudah bergabung. Jangan lupa terapkan protokol kesehatan dan terapkan 5M juga. PHBS-nya jangan dilupakan.
pakai air yang berklorin ya Pak ya, karena air yang berklorin itu bersih dan juga aman gitu ya Pak. Ya. Oke, terima kasih banyak. Selamat sore Bapak. Selamat sore kembali. Pesona Inspira, terima kasih banyak. Saya Reta dan kedua narasumber pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dialog